Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada sekarang di samping saya adalah Tuan Guru Ustadz Abdul Somad yang sering saya tonton videonya, Masya Allah. Juga ada Bapak Kapolda dan pengurus Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau ya, Masya Allah. Saya bisa berada di depan bapak-bapak semua dan ibu-ibu. Saya mengucap syukur karena saya telah merasa diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan iman Islam, ya. Ketika saya bersyahadat tanggal 25 Juli tahun 2014, alhamdulillah saya merasa menjadi orang yang paling beruntung dengan iman tersebut ya. Karena harta materi bisa dicari, anak soleh kita bisa dapatkan. Ya, kesehatan kita bisa usahakan, tetapi iman Islam itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah seperti yang tadi kita dengar mukadimah dari Ustadz Abdul Somad bahwa ada seorang pendebat Islam dari Afrika Selatan, almarhum Syekh Hamid Didat, semoga Allah merahmati beliau. Video-video beliau itulah yang saya tonton, Satanov ya. Yang saya tonton kira-kira dari tahun 2012 sampai 2014. Ketika saya menonton video-video beliau, saya masih Kristen. Ketika saya nonton, saya mendengar bahwa kitab saya, ini adalah kitab saya yang dulu ya. Izin ya Ustadz ya, saya taruh sini dulu ya. Nanti boleh saya buka Ustadz ya. Kitab yang dulu setiap minggu saya bawa ke gereja, oleh almarhum Syekh Hamid Didat dituduh ini di dalam kitab ada kebenaran yang bercampur dengan kebatilan. Itu sangat menggugah hati saya untuk membuktikan apa yang dituduhkan. Jadi saya mencari bukti sekian lama sampai akhirnya saya mendapatkan ini. Nah, ini juga sama sebenarnya kitab yang juga dulu saya pegang, tetapi eh, kalau yang ini tidak ada tafsirnya, yang ini ada tafsirnya. Nah, akhirnya saya mendapatkan ini dari salah seorang teman dan saya mendapatkan bukti apa yang dituduhkan oleh almarhum Syekh Hamid Didat. Jadi, saya sebagai orang Kristen, tentu saja saya harus bisa membuktikan yang dituduhkan benar atau salah. Dengan bukti ini, akhirnya saya mengatakan, kalau begitu, kitab yang dulu saya pegang ini berarti tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Kenapa? Karena di dalam kitab yang ada tafsirnya mengatakan ada ayat yang tidak asli. Bapak Ibu yang sudah terbiasa pegang mushaf Quran membaca, ada huruf Arabnya, ada terjemahannya, mungkin juga ada cerita asbabun nuzulnya, mungkin juga ada tafsirnya. Bagaimana kalau ada catatan kakinya yang menyatakan salah satu ayat di dalam Quran Bapak Ibu adalah tidak asli? Saya pernah tanya Ustadz Abdul Somad, tip X saja katanya. Masya Allah. Ya. Jadi sekarang ketika kedua kali saya duduk di samping Ustadz Abdul Somad, saya harus bisa membuktikan sesuatu. Kalau waktu itu belum saya bawa, kali ini saya bawa. Jadi akan saya perlihatkan kepada Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, mohon bisa dibacakan. Ini adalah sebuah kitab. Di sini ada tulisan begini Ustadz, tidak untuk diperdagangkan. Dengan pengantar dan catatan lengkap. Dipersembahkan umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Percetakannya Arnoldus ND. Di sini ada ayat, ada catatan kaki. Nah, ayat yang akan saya tunjukkan kepada Tuan Guru Ustadz Abdul Somad ini adalah yang dianggap satu-satunya ayat yang mengajarkan konsep tentang Trinitas. Ya, Trinitas. Jadi, kita mungkin pernah mendengar bahwa saudara kita di kalangan Kristen itu akidahnya dengan konsep ketuhanannya itu menceritakan tentang Trinitas. Ayatnya ada di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7 saat ini. Bisa tolong bacain?
1 Yohanes. Jadi di dalam Perjanjian Baru itu ada Matius, Yohanes, Lukas, Markus, dan 14 surat Paulus sebagai pengetahuan. Di pasal 1 Yohanes ayat 4 dan 5, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. 7 dan 8. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ayat 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, ayat ini yang dianggap mengajarkan Trinitas karena apa? Menyebutkan Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Iya. Ya. Ayat lain tidak ada yang menyebutkan dan ketiganya satu. Ada catatan kaki Ustaz di bawah ini. Bagian ayat ini, silakan. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah yang oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak ada. Pasti tidak asli, Sob. Pasti tidak asli. Nah. Mata udah. Boleh diulang Ustaz? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah. Tidak asli kata lainnya, bukan saya yang ngomong ya. Ini yang ngomong ya. Jadi maksud saya begini. Jadi yang menulis komentar tadi siapa? Ini Ustaz. Nah, ini ada yang namanya imprimatur nih. MGR Donatus Jagom SPD, Uskup Agung ND. Ini kitab ini sebenarnya diterjemahkan dari kitab Bible yang sama yang versi Yerusalem. Ya. Versi Yerusalem itu diterbitkan tahun 1966. Diterbitkan dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh percetakan Anodus ND. Nah, jadi kalimat atau ayat yang tadi itu memang sudah sangat populer bahwa ayat itu ternyata memang tidak otentik. Kalau orang Islam bilang tidak sahih gitu. Istilahnya gitu ya. Ayat itu tadinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman. Jadi kalau zaman dulu orang menyalin kitab yang disebut kitab suci, itu mereka menyalin dalam bentuk kolom-kolom, Ustaz. Ada yang 2 kolom, ada yang 6 kolom. Biasanya nanti yang disalin itu nanti sama penyalinnya biasanya suka ada catatan di pinggir halaman. Tadi dikatakan ini aslinya adalah catatan di pinggir halaman yang kemudian disisipkan menjadi ayat gitu. Jadi tadinya pemikiran agama menjadi agama ya. Dengan ayat itu akhirnya saya mendapatkan bukti seperti ini. Baru saya merasa kalau begitu ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Akhirnya saya belajar agama-agama yang lain. Kristen akhirnya saya ketahui bahwa itu Kristen artinya adalah gelar daripada Yesus. Kristen bahasa Indonesia, Christ bahasa Inggris, Kristos bahasa Yunani, Mesias bahasa Ibrani, The Mesiho bahasa Aramaik, bahasa Arabnya Al-Masih ternyata. Tapi konsepnya sedikit berbeda ya kalau Isa Al-Masih dan Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Yahudi itu ternyata adalah nama anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam yang kita kenal. Hindu adalah nama tempat daripada agama itu berasal di India. Buddha adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Konghucu itu adalah nama nabi daripada agama tersebut. Ketika Islam, saya pikir nama nabi, nama orang, gelar orang, ternyata artinya seperti tadi Ustaz jelaskan, berserah diri ya, atau selamat, taat, patuh, tunduk,
atau damai. Ketika saya membandingkan semuanya ini, ternyata dipecah lagi menjadi yang disebut dengan agama samawi dan agama ardi atau bumi. Yang agama samawi akhirnya mau nggak mau saya harus pelajari secara detail, yang mana saya akhirnya menemukan bahwa kitab yang dulu saya punya ini ternyata terbagi menjadi 2 bagian. Yang bagian pertama disebut Perjanjian Lama, Ustadz, yang kedua disebut Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini adalah kitabnya orang Kristen ini yang isinya 27 kitab, yang tadi disebut Matius, Markus, Lukas, tambah surat-surat Paulus cuma 13, Ustadz, bukan 14. Yang satu lagi, kitab Ibrani itu tidak diketahui siapa yang tulis. Ditambah lagi dengan surat-surat dari yang disebut rasul-rasul. Tapi istilah rasul dalam kitab mereka ini beda dengan istilah rasul dalam Islam, ya. Kemudian yang Perjanjian Lama ternyata ini berasal dari kitabnya orang Yahudi, yaitu ini yang namanya Kitab Tanakh. Kitab Tanakh ini, Tanakh itu adalah singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu adalah 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nevi'im adalah kitab nabi-nabi, Nabi Daniel, Yeremia, Yehezkiel, Yesaya, Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus, dan sebagainya. Kitab tulisan-tulisan itu adalah Ketuvim, kitab Mazmur yang kita kenal dengan sebutan Zabur, ada kitab Ratapan, Kidung Agung, Amsal, dan sebagainya. 3 kelompok kitab disebut Tanakh. Ditulis dalam bahasa Ibrani, seperti itu Ustaz ya. Ini terjemahan. Ya, ini Ibrani, ini terjemahan bahasa Inggris. Kitabnya orang Yahudi ini disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya. Kemudian di abad ketiga, kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, kitab yang berbahasa Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ini kitabnya, bahasa Yunani. Kira-kira tahun 270 sebelum Masehi. Kemudian terjemahan Yunani ini beredar secara luas, bahkan sampai Nabi Isa alaihissalam lahir, bahkan sampai Nabi Isa alaihissalam diangkat, dan beratus-ratus tahun sampai kira-kira di abad kedua, ketiga, keempat terjemahannya diresensi atau dikritik terjemahannya. Oleh siapa? Oleh bapak-bapak gereja Kristen sendiri. Kenapa dikritik? Karena mereka membaca kitab ini tetapi menggunakan kacamata budaya Helenisme Yunani, budaya paganisme Romawi, dan juga filosofi Platonisme. Akhirnya di akhir abad 4, kitab yang ini terjemahan dijadikan satu dengan kitabnya Perjanjian Baru Kristen. Jadilah kitabnya orang Kristen yang pertama di akhir abad 4 Masehi. 300 tahun lebih setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, ya. Quran kita tidak sampai 2 tahun sudah menjadi mushaf ketika zaman sahabat Abu Bakar, ya, radhiyallahu anhu. Ketika digantikan oleh sahabat Umar bin Khattab 10 tahun, kemudian digantikan lagi oleh sahabat Utsman bin Affan, tidak sampai 13 tahun sudah dikodifikasi lagi menjadi mushaf Quran. Dan Quran-Quran dengan dialek selain Quraisy dibakar, tulis ya, supaya seragam. Itu tidak sampai 2 tahun sudah jadi mushaf setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Tetapi yang ini hampir 400 tahun ya setelah yang disebut dengan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tidak ada, baru disusut. Jadi jaraknya jauh sekali. Kemudian menurut kalangan Kristen sendiri, ya, baik dari kalangan yang mempelajari tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ternyata di dalam Perjanjian Lama yang 5 kitab Musa tadi berasal dari yang namanya 4 mazhab. Orang Israel juga punya mazhab, Ustaz. Ketika mereka dibuang ke Babel, itu mereka membuat 4 mazhab, yaitu apa? Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly. 4 sumber ini yang menjadi 4 sumber di dalam 5 kitab Musa, sehingga banyak kontradiksi. Belum lagi nanti ada plagiarisme, belum lagi nanti ada
kontradiksi di dalam ayat Perjanjian Lama sendiri. Yang Perjanjian Baru ternyata juga 4 Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak ditulis oleh orang-orang yang pernah ketemu dengan Yesus, tidak ditulis oleh orang-orang yang pernah jalan-jalan bareng Yesus, dan tidak pernah ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus, Ustaz. Nggak pernah ketemu kan berarti nggak pernah ngopi, Ustaz, ya. Jadi ini yang mengatakan bukan orang Islam, yang mengatakan adalah orang-orang dari kalangan Kristen sendiri yang mempelajari tentang Perjanjian Baru, ya. Tetapi ternyata setelah saya pelajarin lebih dalam, Perjanjian Lamanya orang Yahudi itu sebenarnya mempunyai konsep ketuhanan yang serupa dengan Islam, ya. Kalau kita sering membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ternyata di Perjanjian Lama ada ayat-ayat itu. Bilangan 23 ayat 19 mengatakan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Ulangan 6 ayat 4 mengatakan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Keluaran 9:14 mengatakan tidak ada sesuatu yang serupa dengan Tuhan di bumi. Banyak ayat-ayat di Perjanjian Lama yang menjelaskan bahwa Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak ada yang bisa tahan memandang wajahnya, Tuhan itu tidak berubah, Tuhan itu Maha mengetahui. Tiba-tiba ketika masuk ke dalam Perjanjian Barunya, Tuhan yang tidak bisa berubah itu tiba-tiba bisa jadi Yesus. Ya. Ini kenapa saya harus bicara? Karena seperti tadi Ustadz Abdul Somad menceritakan dari Quran surat Ali Imran sampai ke Quran Maryam yang menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Di sini juga ada cerita sosok yang sama, yaitu disebut dengan Yesus Kristus. Kurang lebih ini kitab ada 200 tahun sebelum Quran diturunkan. Jadi menceritakan sosok yang sama, tetapi ada perbedaan kisah. Kalau tadi Ustadz Abdul Somad menceritakan Nabi Isa alaihissalam lahir di tempat yang banyak pohon kurmanya, Ustadz, ya. Kalau di sini diceritakan lahir di penginapan dan akhirnya ditaruh di palungan tempat makan hewan ternak. Kemudian setelah besar, usia 30 tahun kira-kira, melakukan pelayanan sampai akhirnya dituduh oleh imam-imam Yahudi, dikejar-kejar sampai ke Taman Getsemani, akhirnya ditangkap oleh tentara Romawi, diserahkan kepada Gubernur Pontius Pilatus, sampai akhirnya dibunuh dan disalib. Di sini diceritakan begitu. Nah, sosoknya sama nggak antara Yesus dan Nabi Isa alaihissalam? Sosoknya adalah sama, tetapi diceritakan dengan perspektif yang berbeda antara agama saudara kita yang Nasrani dan juga diceritakan dengan perspektif yang berbeda di dalam Quran. Kenapa kita harus menjaga akidah ini? Karena kita sebagai Muslim, kita punya akidah bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Betul, ya? Tadi Ustadz Abdul Somad sudah membacakan Quran An-Nisa ayat ke-157. Dan juga bahwa kedua agama ini, Islam dan Kristen, percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir dari perawan suci. Ini sama nih, ya. Kalau Yahudi malah tidak percaya ada kelahiran dari perawan suci. Jadi Yahudi dan Kristen ada persamaan dan ada perbedaan, tetapi antara Kristen dan Islam juga ada persamaan, ada perbedaan. Jadi akidah ini yang tipis-tipis kita harus tahu persis gitu, ya. Nah, masalahnya di dalam agama Kristen mereka mempercayai bahwa Yesus dibunuh, disalib, dan bangkit di hari ketiga, kemudian diangkat ke surga dan akhirnya disembah menjadi Tuhan, ya. Di kitab mereka juga ada ayat yang berbunyi, Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sedangkan di Quran, setiap hari kita membaca Quran surat Al-Fatihah, di situ ada ayat yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Di situ ada kata-kata jalan yang lurus. Kata-kata jalan ini yang di sini jalan kebenaran dan hidup
di Quran jalan yang lurus ini kadang-kadang dibenturkan. Ini kadang-kadang di apa ya, kalangan mereka bilang, "Itu kenapa orang Islam setiap hari minta jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu ya Yesus," katanya. "Yesus itulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ini sering dibenturkan, dianggap bahwa orang Islam masih mencari jalan, tapi jalannya sudah ada di dalam kitab mereka. Padahal di Quran surat Maryam juga ayat ke-36, Nabi Isa alaihissalam diceritakan berkata apa? "Wa innallaha robbi wa rabbukum fa'buduh. Haza siratum mustaqim." Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus yang kita minta di dalam Quran surat Al-Fatihah, dengan cara apa kita mendapat jalan yang lurus? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau di sini buat orang Kristen, Yesus yang disebut sebagai akulah jalan dan kebenaran dan hidup itulah jalan buat mereka sehingga Yesus dianggap sebagai Tuhan. Hal ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena di luaran itu masih ada yang namanya kegiatan misionaris, ya, kegiatan kristenisasi, walaupun tidak secara mencolok, yang sebenarnya melanggar keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 79, yang mana di dalam bab 3 pasal 4 disebutkan dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama dengan cara memberikan brosur, majalah, pamflet, buku, sembako, dan bantuan lainnya yang mana ujung-ujungnya mengajak orang untuk masuk agama tertentu, ya. Itu adalah landasan hukumnya. Jadi, saya ingin memberikan pandangan bahwa di dalam Islam dan Kristen ini ada seorang sosok yang sama yang disebut dengan Yesus Kristus atau kita kenal dengan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi karena sosok ini dipandang berbeda antara Islam dan Kristen, makanya kita perlu sekali menjaga iman dan akidah kita supaya kita tidak mudah di dimurtadkan, ya. Itu adalah tujuan daripada kajian Kristologi yang mana kita gabungkan dengan Islamologi. Islamologi adalah ilmu seluk-beluk tentang Islam, kita gabungkan sehingga kita sebut Krislamologi. Dengan ilmu Krislamologi ini, alhamdulillah saya diberikan tugas oleh yayasan yang saya bernaung yaitu Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Saya diberi tugas untuk berdialog atau berdebat dengan pemuka agama Kristen minimal setahun 2 kali, Kak. Ya, kita semua yang biayain, tetapi tujuan daripada debat ini itu bukan untuk mencari musuh, ya. Kita melakukan debat itu tujuannya untuk saling memahami, saling memberikan, perspektif, sehingga hasil debat kita bisa memberikan edukasi buat kedua umat, ya, baik umat Islam maupun umat Kristen. Dan setiap debat itu kami semua melakukan dengan cara-cara yang paling baik sesuai dengan tuntunan Quran, Ustaz, ya. Semuanya kita yang tanggung, kita yang fasilitasi, bahkan kalau perlu kita koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menjaga keamanan. Itu yang kami lakukan. Jadi bukan berarti kita mencari musuh untuk, bermusuhan, tidak. Kita setelah debat bisa ngopi bareng dengan pendetanya, bisa makan bareng dan sebagainya. Ya, pengalaman kalau tadi Ustadz Alnof tanya, pernah saya berdebat dengan seorang pendeta yang senior. Saya hanya bertanya begini, "Pak Pendeta, mohon maaf." Sambil pegang ini ya Ustadz ya. 1 Yohanes 5 ayat 7 yang tadi dibaca oleh Ustadz Abdul Somad, itu firman Tuhan atau bukan? Tapi saya pegang ini, dan saya tahu dia tahu kitab ini gitu. Dia berani bilang, "Bukan," katanya. Begitu ada seorang pendeta bilang, "Bukan firman Tuhan di dalam kitab dia," buat kami sudah cukup, ya. Kita tidak menargetkan untuk mengislamkan siapa-siapa. Jadi buat kita sudah cukup ketika dia berani mengakui di dalam kitab dia ada ayat yang tidak asli, bukan firman Tuhan. Yang nonton tepuk tangan, Ustaz. Ketika saya tanya lagi, "Kalau begitu, Pak, kitab yang Bapak pegang di meja itu kitab suci atau bukan?" Dia bilang apa? "Bukan."
sudah buat kita udah cukup, yang nonton tepuk tangan lagi, tambah kenceng lagi Ustaz, ya. Jadi artinya, kita hanya butuh pengakuan bahwa ketika kita bisa membuktikan di dalam kitab mereka ada kebenaran, tapi juga ada kebatilan, buat kita mendapat pengakuan dari mereka, buat kita sudah cukup, ya. Yang penting yang menonton kan, yang menonton, umat Islam yang menonton, yang kita harapkan iman dan akidahnya tambah kuat. Kalau dari kalangan Kristen yang menonton terus kemudian mereka masuk Islam, itu hanya bonus buat kita. Karena kita semua tahu hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itulah yang kita lakukan. Kita juga sekarang jadi banyak alhamdulillah didatangi oleh orang-orang dari kalangan Kristen dan juga dari kalangan Islam. Yang kalangan Kristen, mereka ingin melihat sendiri bukti-bukti yang saya punya. Bahkan ada yang datang, seorang perempuan dari kota Semarang, minta izin, "Kok boleh nggak saya foto-foto bukti-buktinya yang Kodori punya?" "Boleh, silakan foto." Setelah difoto, dia bikin karya tulis sebanyak 35 halaman. Karya tulisnya dia pakai untuk papanya sendiri. Jadi dia pakai untuk berdebat dengan papanya. Selama 2 bulan dia berdebat dengan papanya menggunakan foto-foto yang diambil dari buku saya. Setelah 2 bulan dia datang lagi, "Kok saya mau datang lagi?" "Boleh, silakan, mau foto-foto lagi?" "Enggak, mau syahadat tuh." Tapi sepanjang jalan dia ke tempat saya, dia juga masih berdebat dengan orang tuanya. Apa yang saya katakan kepada dia, "Jangan sampai membuat orang tua kamu membenci kamu karena kamu pindah agama." Di Islam kita diajarkan kita tetap harus menghargai dan menyayangi orang tua kita, ya. Ustadz, betul ya, ada hadis yang mengatakan sahabat bertanya kepada Nabi, siapa yang harus kita sayangi atau hormati setelah ibu ya. Dijawab yang kedua ibu lagi ya. Dijawab yang ketiga ibu lagi ya. Baru yang keempat ayah ya Ustadz ya. Tapi itu kan maksudnya bukan satu suami 3 istri, bukan kan ya? Bukan. Alhamdulillah dikonfirmasi. Artinya di dalam Islam kita diperintahkan untuk menyayangi orang tua kita, terutama ibu kita, 3 kali kadarnya lebih tinggi daripada ayah kita. Kenapa? Karena ibu kita yang mengandung kita, ibu kita yang melahirkan kita, ibu kita yang membesarkan kita. Jadi, saya sering bilang kepada orang-orang yang baru masuk Islam di tempat saya, kalau kamu sebelumnya sudah sayang dan hormat kepada orang tua kamu, mulai sekarang kamu harus lebih hormat, lebih sayang kepada orang tua kalian, ya. Dan saya sering mengatakan bahwa di Indonesia ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang menjamin atau memberikan kemerdekaan kepada setiap warga negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi tidak ada orang tua yang bisa melarang anaknya untuk memeluk dan menjalankan agama masing-masing. Yang kedua, dari kalangan Islam juga banyak yang datang ke saya, tetapi rupanya mereka membawa suami, bawa istri, bawa anak yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Banyak juga pasangan suami istri yang mereka mau anaknya mendapatkan pendidikan yang baik dengan mengirimkan ke luar negeri, tetapi ketika pulang anaknya murtad. Ya, itu juga sering datang ke tempat saya. Akhirnya setelah kita diskusi, banyak yang kembali ke Islam, tapi juga ada yang tidak kembali. Kita tidak pernah menargetkan untuk mengislamkan siapa-siapa, ya. Kita hanya memberikan bukti. Jadi ketika mereka melihat buktinya sendiri, mereka berpikir mengambil keputusan masuk Islam itu adalah semuanya hak dan keputusan dan pilihan mereka sendiri, ya.